Shalom Bapak Ibu semua. Apa kabar? Luar biasa. Saya percaya kita sangat diberkati Tuhan dan dahsyat luar biasa. Khususnya di hari Sabtu ini, di dua puasa ini, biarlah kita sungguh-sungguh diberkati Tuhan lewat pujian penyembahan kita yang dahsyat kepada Yesus Kristus. Saya percaya setiap kita, baik yang ada di rumah, dimanapun, akan dapat lawatan yang dahsyat. Dan segala pergumulan kita akan Tuhan jawab tepat pada waktunya. Terpujilah Allah yang ajaib. Saudara terkasih, mari kita bersatu di dalam doa. Allahku yang dahsyat, Yesus Kristus, kami sangat bersyukur Tuhan buat penyertaan-Mu hingga pada hari Sabtu ini. Di doa puasa ini Tuhan, kami datang kepadamu untuk menyembah Engkau Allahku yang mulia. Sebab Engkaulah Raja kami, Engkaulah Allah yang agung, yang layak disembah, dimuliakan. Tuhan, ini kami Tuhan datang kepadamu, membawa hidup kami, membawa yang terbaik dalam hidup kami lewat penyembahan kami. Urapi setiap kami dengan urapan yang baru saat kami menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Kami percaya pemulihan, kesembuhan, bahkan kemenangan demi kemenangan akan terjadi di doa puasa ini. Di dalam nama Yesus Kristus, ibadah doa puasa ini kami akan mulai. Haleluya. Amin. Kita percaya bahwa Yesus Kristus itu adalah Allah, yaitu sumber kekuatan bagi setiap kita ketika kita memiliki pergumulan. Mari kita nyanyikan pujian ini, saudara terkasih. Mari sambil menari saudaraku, kita serahkan pergumulan kita kepada Tuhan dan kita tetap on fire bersama Yesus Kristus. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Hanya Kau milikku, Hanya Kau milikku
kuatku, Jesus, Allah sumber, kuatku, Allah sumber, kuatku dan bagianku selamat. Allah sumber, kuatku, Allah sumber, kuatku, Allah sumber, kuatku dan bagianku selamanya, selamanya, selamanya. Haleluya, beri tepuk tangan bagi Yesus Kristus. Haleluya. Terpuji Engkau Allah sumber kekuatan kami. Tuhan, saat ini kami mau masuk dalam hadirat-Mu. Urapi setiap kami. Dan kami sangat percaya Yesus bahwa Engkaulah sumber kekuatan kami. Engkau Bapa yang setia bagi setiap kami Tuhan. Urapi kami Yesus lewat dua puasa ini. Tanda-tanda heran, mukjizat terjadi bagi
kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah
Kami mau Tuhan lebih dalam lagi dalam hadirat-Mu, Yesus. Kami sembah Tuhan, kami muliakan nama-Mu, Yesus. Haleluya, haleluya. Jesus, touch everyone, Lord Jesus. Setiap orang, Tuhan Yesus. Kami, biarlah Roh Kudus mengurapi setiap kami, menjamah setiap kami, Tuhan, sehingga Yesus Kristus yang terbeban berat Engkau legakan, Tuhan. Yang memiliki pergumulan, Tuhan, Engkau yang melegakan dan memberi kemenangan, Yesus. Bahkan yang sakit, Tuhan, sembuhkan. Kami percaya, Bapa, mujizat-Mu masih ada dan nyata. Di mana 2000 tahun yang lalu Tuhan menyatakan mujizat. Dan saat ini, Tuhan, mujizat itu terjadi bagi setiap keluarga, bagi setiap pribadi, di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Jesus, I worship You. Jesus, I worship You. Lord Jesus, with all of my heart and all of my soul, I love You. I love to worship You. I worship You, Lord Jesus. I worship. Mari jemaat Tuhan, mari datang sungguh-sungguh ke hadapan Tuhan. Kita sembah Yesus, Allah yang ajaib. Biar kemenangan demi kemenangan menjadi milik setiap kita. Oh God, I love You. I love to worship. I worship You. I worship You. Jesus, I worship You with all of my heart.
kami. Yang lemah Tuhan sudah kuatkan. Yang tidak ada pengharapan Tuhan beri jalan keluar. Perekonomian setiap keluarga pribadi Tuhan sudah bangkitkan. Karena Tuhan sudah mencerahkan berkat-berkat melimpah bagi setiap kita. Haleluya. Bagi kita yang sudah menerima berkat yang dahsyat, mari sama-sama kita katakan amin. Beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Baik saudara terkasih, saya percaya kita sangat diberkati Tuhan. Kekuatan Tuhan berikan bagi kita. Ini saatnya kita akan berdoa, menyampaikan segala pergumulan kita lewat doa syafaat yang akan disampaikan. Bapa kami yang berada di dalam kerajaan surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Bapa, pada pagi hari ini ya Tuhan, kami menyatukan hati kami mau berdoa memberkati bangsa kami ya Tuhan, kami memberkati negeri kami ya Tuhan, Indonesia yang kami cintai ya Tuhan. Kami mau lepaskan berkat yang daripada Tuhan, berkat keamanan, berkat sentosa, berkat damai sejahtera turun atas bangsa kami ya Tuhan, dari Sabang sampai Merauke ya Tuhan. Kiranya diberkati tanahnya, diberkati negerinya, diberkati penduduknya di dalam nama Tuhan Yesus. Tutup bungkus ya Tuhan negeri kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Jauhkan dari segala wabah, jauhkan dari segala bencana, jauhkan dari sakit penyakit Tuhan, jauhkan dari segala terorisme ya Tuhan. Berkati lindungi negeri kami dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Untuk pemerintahan bangsa kami juga berdoa memberkati Tuhan Pak Presiden kami Joko Widodo, wakilnya Pak Ma'ruf Tuhan. Tuhan, Engkau yang memberkati, melindungi ya Tuhan, memberikan hikmat pengurapan yang daripada Tuhan untuk mengatur, untuk memimpin ya Tuhan negeri kami Indonesia ya Tuhan. Berikan hikmat yang daripada Tuhan, takut akan Tuhan senantiasa menyertai mereka. Demikian juga dengan menteri-menteri yang ada, biarlah mereka juga diberkati Tuhan dengan roh takut akan Tuhan. Hikmat Tuhan ada pada mereka ya Tuhan, untuk setiap tugas dan tanggung jawab yang diberikan ya Tuhan atas mereka, biarlah mereka boleh melakukannya dengan takut akan Tuhan. Berkati negeri kami ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk vaksin Tuhan yang saat ini ya Tuhan sedang dikerjakan. Berkati tim dokter yang ada, berkati perawat yang ada ya Tuhan. Lindungi mereka, tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Dimanapun mereka berada Tuhan, dimanapun mereka berjaga-jaga Tuhan, di setiap rumah sakit, di setiap puskesmas, di klinik, dimanapun mereka berada, lindungi dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami memberkati negeri kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk pemimpin-pemimpin rohani kami. Kami berdoa untuk Pak Niko, kami berdoa untuk Pak Johan, untuk Pak Irwan. Kiranya perlindungan Tuhan sempurna atas hamba-Mu ini Tuhan. Keluarga mereka, istri anak mereka, menantu, cucu mereka, semuanya ada di dalam perlindungan Tuhan. Ketika mereka memberitakan Injil, kemanapun mereka pergi, biarlah tanda heran, tanda mujizat senantiasa menyertai hamba-hamba-Mu ini ya Tuhan. Apapun yang mereka lakukan ya Tuhan, untuk kerajaan-Mu, kiranya keberhasilan ya Tuhan, kesuksesan menyertai setiap langkah mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa ya Tuhan untuk kota kami, kota tercinta ini ya Tuhan, Tanjung Pinang ya Tuhan, kota syair, kota gurindam, kiranya menjadi kota puji-pujian bagi Tuhan. Diberkati setiap penduduknya ya Tuhan, mantap pencaharian mereka, usaha bisnis mereka, perekonomian di kota ini dibangkitkan di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga pemerintahan yang ada ya Tuhan, berkati wali kota kami Ibu Rahma dengan takut akan Tuhan, untuk memimpin, untuk mengatur kota ini ya Tuhan, sehingga menjadi kota yang baik, kota yang aman, kota yang sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus. Kami memberkati airnya, kami memberkati listriknya, kami memberkati penduduknya di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk gereja kami, GBI My Home ya Tuhan. Engkau yang memberkati ya Tuhan, Engkau yang memberkati Bapa setiap program-program yang ada ya Tuhan, baik itu KOM ya Tuhan, WBI ya Tuhan, sekolah minggu ya Tuhan, Next Gen ya Tuhan, dewasa muda ya Tuhan,
Tuhan Engkau yang memberkati, baik juga sekolah Tuhan, klinik ya Tuhan, semuanya biarlah Tuhan yang memberkati, Tuhan yang melindungi ya Tuhan. Berkati juga ya Tuhan setiap full timer, pengerja, diaken, diakonis, semuanya ya Tuhan. Tuhan berkati, Tuhan lindungi ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Ibadah kami ya Tuhan, onsite dan online, Tuhan yang memberkati dan melindungi. Jauhkan dari segala wabah ya Tuhan, jauhkan dari segala sakit penyakit ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami juga menyerahkan jemaat Tuhan dalam tangan-Mu. Berkati usaha pekerjaan bisnis mereka ya Tuhan. Sertai lindungi ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Seluruh doa kami hanya kami alaskan di dalam satu nama, yakni Yesus Kristus. Kami berdoa serta menaikkan syukur kami. Haleluya. Amin. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu.
Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih, bertemu lagi dalam doa puasa kita hari ini. Kita mengucap syukur kalau kita masih diberi tuntunan dan pimpinan oleh Tuhan, diberi kesehatan hari-hari ini di masa-masa yang sulit, yang masa-masa yang sukar seperti ini, kita masih bisa memuji dan memuliakan Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara yang kasih, di doa puasa ini saya sedang ingin membagikan satu tema tentang kekristenan yang sejati untuk memperingati tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Nah hari Minggu adalah hari Paskah, di mana kita mempercayai, kita meyakini bahwa Yesus Kristus yang mati dan akan bangkit. Nah sebelum lebih jauh kita akan melihat kebenaran firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk segala kebaikan-Mu, untuk kasih dan anugerah-Mu yang Kau limpahkan dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh ada sampai hari ini. Itu semua karena kasih-Mu. Beri kami hikmat, beri kami tuntunan Tuhan, supaya dengan kuasa Roh Kudus-Mu menjadikan mata hati kami terang, untuk kami bisa menjalani kehidupan ini sesuai dengan kehendak Allah, supaya kami bisa melakukan menjadi bukti bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, dan kami bisa menyatakan kemuliaan Tuhan lewat hidup kami. Berkati setiap kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam nama Tuhan, sekali lagi tema yang akan saya bawakan di dalam doa puasa ini adalah kekristenan yang sejati. Ini berbicara memperingati hari Paskah, di mana Kristus yang telah mati lalu akan dibangkitkan dan mengalami kemuliaan Tuhan. Firman Tuhan akan kita ambil di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-17. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-17 dikatakan demikian. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Sekali lagi saya akan bacakan ayat ini. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ayat ini ingin menegaskan bahwa Kristus, Yesus Kristus Tuhan, Dia mati, dikuburkan, lalu dibangkitkan. Dan ini satu peristiwa yang real tercatat di dalam Alkitab. Ayat ini ingin menegaskan kalau Kristus yang sudah mati dan tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kita. Sia-sialah kepercayaan Bapak Ibu Saudara untuk percaya kepada Kristus kalau orang mati tidak dibangkitkan. Artinya bahwa begitu kita mati, selesai sudah. Tetapi dengan kebangkitan Kristus, ini menyatakan bahwa di sebalik dari kematian jasmani akan ada kebangkitan, di mana kita harus mempertanggungjawabkan semua perbuatan kita selagi kita masih hidup di muka bumi ini. Nah Bapak Ibu Saudara, apa yang harus kita yakini? Apa yang harus kita percayai sebagai seorang Kristen? Sebagai orang yang percaya kepada Yesus. Lewat ayat ini Bapak Ibu Saudara. Yang pertama Saudara, yang harus kita pahami, yang harus kita mengerti, supaya iman kita tidak menjadi sia-sia, supaya keyakinan kita tidak menjadi sia-sia, tetapi apa yang tertulis di dalam firman Allah adalah ya dan amin, adalah kebenaran. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, yang harus kita yakini, yang pertama adalah kekristenan yang sejati. Itu mengajarkan bahwa Kristus sungguh-sungguh telah bangkit dari antara orang mati. Bapak Ibu Saudara, banyak sekali orang yang meragukan akan hal ini. Bahkan di dalam Alkitab dicatat tentang kebangkitan orang mati adalah berita hoax, berita palsu. Dikatakan bahwa murid-muridnya datang pada malam hari lalu mencuri mayat Tuhan Yesus. Nah saudaraku, berita-berita ini terus berkembang. Supaya apa? Supaya peristiwa kebangkitan Yesus tidak menggemparkan, tidak menggegerkan, lalu membuat orang-orang yang belum percaya menjadi percaya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan,
Tetapi kita yang memiliki iman, percaya kepada Kristus Yesus Tuhan. Kita mengatakan, kita meyakini sebagaimana firman Tuhan, bahwa Yesus itu telah mati dan Yesus juga telah bangkit dari antara orang mati. Ini merupakan sesuai dengan firman Tuhan. Apa yang disampaikan oleh Tuhan. Janji-janji Allah tentang kebangkitannya mulai digenapi oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, di dalam Lukas pasal yang ke-24, ya, mulai dari ayat yang ke-36 dikatakan demikian. Damai sejahtera bagi kamu. Waktu Tuhan Yesus mulai menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dikatakan damai sejahtera bagi kamu. Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hatimu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya. Seperti yang kamu lihat ada padaku. Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Tuhan Yesus sedang ingin membuktikan kalau dia telah bangkit. Tuhan Yesus sedang ingin mematahkan berita hoax bahwa kebangkitan yang diberitakan adalah isapan jempol belaka. Tuhan Yesus sedang ingin membuktikan, menyatakan kepada murid-muridnya, meneguhkan kepada mereka bahwa Yesus yang telah mati dan telah dibangkitkan. Yesus bertemu dengan murid-muridnya, ingin meneguhkan iman percayanya kepada Tuhan. Oleh sebab itu saudaraku, peristiwa ini juga saudara sedang ingin memberikan keyakinan kepada kita yang hidup di hari-hari terakhir ini, bahwa Yesus Kristus, Allah yang kita sembah, adalah Allah yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, naik ke surga, untuk menyediakan tempat bagi kita. Dan apabila tempat itu telah tersedia, maka dia akan turun kembali untuk menjemput setiap kita bersama-sama dengan dia di dalam kerajaan surga. Karena Yesus berkata, di mana aku berada, kamu pun berada. Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini memang di masa-masa yang sulit, di masa-masa yang sukar, mungkin kita perlu diteguhkan. Mungkin kita perlu dikuatkan iman kita. Mungkin ada penghiburan yang harus kita raih. Supaya keyakinan kita, kepercayaan kita kepada Tuhan tidak terombang-ambing. Tidak ada lagi keraguan-raguan. Tidak lagi kebimbangan. Di tengah-tengah kondisi, di situasi seperti ini seringkali mungkin bahkan kita ragu. Bahkan kita menjadi bimbang. Tetapi peristiwa kebangkitan Yesus ingin menyatakan bahwa aku adalah Allah yang hidup. Aku telah bangkit. Aku akan menyatakan kemuliaanku. Oleh sebab itu saudaraku, mari kita mulai memiliki sebuah keyakinan, sebuah kepercayaan bahwa Yesus Kristus, Allah yang kita sembah, adalah Allah yang selalu menyertai kita. Yang selalu menuntun, membimbing kehidupan kita. Dan yang selalu menolong setiap persoalan-persoalan hidup kita. Murid-murid Yesus, waktu Tuhan Yesus bertemu dengan mereka, mereka mulai melihat, mereka mulai meraba, ya, bahkan mereka salah satu muridnya yang bernama Thomas menaruh jarinya, ya, di dalam lubang bekas paku. Lalu dia percaya, lalu dia berkata, ya Tuhan dan Allahku. Bapak Ibu Saudara, seringkali iman kita perlu sebuah pembuktian. Seringkali iman kita perlu sebuah peneguhan. Tuhan sedang ingin menyatakan kepada kita, supaya setiap kita, mari kita mulai memiliki keyakinan bahwa Kristus Yesus Tuhan kita adalah Allah yang sudah bangkit dari antara orang mati.
Bahkan sekali lagi dikatakan, jikalau Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah iman percaya kita, saudara. Sekali lagi peristiwa kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati ingin meneguhkan bahwa iman kita, keyakinan kita tidaklah sia-sia. Kita berada pada iman yang benar di dalam Kristus Yesus Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, apa yang harus kita yakini, kita percayai dari kebangkitan Kristus, dari peristiwa Paskah ini, saudara. Yang kedua, bahwa Kristus benar-benar mati di atas kayu salib untuk membayar hukuman dosa yang telah terjadi kepada setiap orang yang percaya. Setiap orang yang percaya kepada Yesus, maka pengampunan dosa Tuhan berikan kepada setiap kita. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ketiga dikatakan, Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Jadi saudara, kita harus percaya selain Kristus Yesus bangkit dari antara orang mati, kita percaya bahwa Yesus juga telah mati karena dosa-dosa kita. Dia telah menanggung hukuman akibat dosa-dosa kita. Dia yang tidak berdosa dibuatnya menjadi berdosa karena dosa manusia. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, mari kita mulai melihat akan karya Tuhan di atas kayu salib. Begitu besarnya kasih Allah akan dunia ini. Karena begitu besar kasih Allah inilah, maka Yesus Kristus datang ke dalam dunia. Dia menebus setiap dosa. Dia menebus kesalahan kita. Sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, tetapi memperoleh hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara, kita harus betul-betul meyakini bahwa Kristus Yesus telah mati untuk menebus setiap dosa-dosa kita. Di dalam Markus 16 ayat 16 dikatakan, siapa yang percaya, ya, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Nah saudara, kita sebagai orang Kristen tidak hanya sekedar berbicara tentang kasih karunia Allah, anugerah Tuhan. Tetapi kita percaya akan karya keselamatan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bahwa Yesus Kristus telah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Dan kita harus percaya akan hal itu. Kita harus yakin akan hal itu. Inilah keyakinan iman kita sebagai orang yang percaya. Inilah keyakinan kita kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Karya salib, penebusan salib adalah peristiwa yang real, peristiwa yang nyata, yang tercatat di dalam Alkitab. Ya, Alkitab tidak pernah mungkin berdusta. Alkitab menyatakan apa yang Tuhan Yesus telah lakukan dalam kehidupan setiap orang yang percaya. Jadi mari kita harus memiliki iman. Kita dalam memperingati Paskah, maka kita sedang melihat kasih Allah yang begitu besar. Kita melihat bagaimana Allah yang dahsyat itu, yang datang ke dalam dunia ini, mau rela berkorban untuk menebus dosa manusia. Jadi oleh sebab itu mari kita memiliki sebuah keyakinan yang sangat teguh akan hal ini. Supaya firman Tuhan hidup di dalam kehidupan kita senantiasa. Kasih karunia Tuhan begitu besar dalam hidup kita. Oleh sebab itu marilah kita percaya bahwa Yesus Kristus, Allah yang telah turun ke dalam dunia, mengambil rupa sebagai seorang manusia yang telah mati untuk menebus dosa-dosa manusia dan telah bangkit untuk menyatakan
kemuliaan Tuhan. Seperti yang tertulis dalam firman Tuhan. Alkitab sudah mencatat akan hal ini. Oleh sebab itu jangan biarkan kita tidak percaya. Tapi percayalah bahwa Allah melakukan perkara-perkara yang besar karena kasih-Nya di dalam kehidupan setiap orang yang percaya. Jadi yang pertama Bapak Ibu Saudara, kita harus memiliki sebuah keyakinan dari firman Tuhan yang kita baca di dalam 1 Korintus tadi Saudara, bahwa Yesus Kristus telah bangkit dari antara orang mati. Yang kedua, bahwa Yesus Kristus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Nah yang ketiga Saudara, apa yang kita bisa pelajari dari peristiwa Paskah sebagai orang Kristen yang sungguh-sungguh percaya, yang sungguh-sungguh yakin bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Yang ketiga adalah bahwa kita sebagai orang Kristen, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, bahwa kehidupan kita senantiasa harus hidup di dalam pertobatan. Hidup kita harus senantiasa diperbaharui dari sehari ke sehari. Ada pertobatan-pertobatan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Bahwa kehidupan kita yang masih hidup di dalam daging ini seringkali jauh daripada Tuhan. Bahkan seringkali melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Oleh sebab itu sebagai orang yang percaya sungguh-sungguh akan kasih karunia Tuhan, oleh kasih anugerah Tuhan, mari kita mulai memperbaharui hidup kita dari sehari ke sehari. Sehingga kasih Kristus selalu menyertai kehidupan kita. Di dalam Matius pasal yang ke-18, Matius pasal yang ke-18 dikatakan demikian. Matius pasal yang ke-18 ayat yang ketiga. Dikatakan demikian, lalu berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Jadi kalau kita mengerti akan kasih Tuhan, pengorbanan Tuhan di atas kayu salib, akan kematiannya, akan kebangkitannya, maka kalau kita mengerti akan hal itu semua, apa yang harus kita perbuat, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan dalam kehidupan sehari-hari, sewaktu kita masih ada di muka bumi ini, tidak ada seorang pun yang kebal terhadap dosa. Artinya dalam perjalanan kehidupan kita, ya seringkali kita mulai melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Bahkan tanpa kita sadari, kita melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Tuhan. Seringkali, kadang-kadang kita melakukan sesuatu yang dibenci oleh Tuhan. Seringkali bahkan kita lebih banyak melakukan keinginan-keinginan daging daripada keinginan-keinginan Tuhan. Makanya di dalam Matius pasal yang ke-18 tadi saudara, dikatakan jikalau kamu tidak bertobat, kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Jadi setiap hari, setiap waktu, mari mulai kita bereskan hidup kita di hadapan Tuhan. Mari kita mulai melakukan pertobatan dari hari ke sehari. Meminta pengampunan di hadapan Tuhan. Supaya kita tidak terikat lagi kepada dosa-dosa yang membawa kita masuk kepada penghukuman. Bahkan kepada kematian kekal. Kita harus percaya dan berpegang teguh kepada firman Tuhan. Di saat kita mulai membangun hubungan kita dengan Tuhan, maka Tuhan memberikan pencerahan-pencerahan di dalam hidup kita. Tuntunan-tuntunan Tuhan atas kehidupan kita. Bahkan mungkin Tuhan memberikan juga ingatan-ingatan kepada kita tentang perbuatan-perbuatan kita. Ya.
Roh Kudus memberikan peringatan akan kehidupan kita, supaya kita bisa bertobat. Kerinduan kita adalah kita masuk di dalam kerajaan kekal, di dalam kerajaan surga. Tetapi kalau dosa masih mengikat kita, kalau kita masih terbelenggu dengan dosa, maka kita tidak akan pernah bisa mengalami kehidupan kekal bersama dengan Tuhan. Makanya oleh sebab itu, mari kita lebih sungguh-sungguh lagi. Mari kita mulai hidup di dalam pertobatan. Minta ampun di hadapan Tuhan. Minta belas kasih Tuhan atas kehidupan kita. Supaya kita dituntun dan dipimpin oleh Tuhan, dilepaskan dari belenggu-belenggu dosa. Lalu kita diberi kekuatan untuk kita boleh menjalani kehidupan ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Paskah sekali lagi mengingatkan betapa besar kasih Allah akan kehidupan kita. Supaya setiap kita ini menjadi milik kepunyaan Tuhan kekal selamanya. Pengorbanannya di atas kayu salib untuk menebus kita. Kematiannya dari kebangkitannya dari kematian. Supaya menyatakan kemuliaan Tuhan bahwa Dia adalah Allah yang hidup. Bahwa iman kita kepadanya tidak menjadi sia-sia. Untuk supaya meneguhkan itu, mari kita mulai hidup di dalam pertobatan kita. Mari kita mulai hidup di dalam kehidupan untuk kita bisa bersama-sama dengan Tuhan senantiasa. Mari saudaraku bangun hubungan kita dengan Tuhan. Ya, supaya apa yang Tuhan lakukan, apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, itu benar-benar terjadi dalam kehidupan kita. Jadi oleh sebab itu di hari-hari terakhir ini, mari kita memurnikan kehidupan kita. Di dalam Yohanes 3 ayat 17 dikatakan, kamu harus dilahirkan kembali. Ya, kamu harus dilahirkan kembali. Untuk kamu bisa melihat kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan baru. Kelahiran baru adalah sisi lain dari sebuah pertobatan. Kita dilahirkan kembali dari kehidupan kita yang lama, lalu kita menjadi ciptaan baru di dalam Kristus. Waktu kita mulai menjadi ciptaan baru, kita mulai menanggalkan manusia lama. Bapak ibu saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan, kita mulai belajar dari peristiwa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Secara fisik mereka keluar dari tanah Mesir. Untuk mengeluarkan mereka dari tanah Mesir bukan sesuatu yang mudah. Bukan sesuatu yang gampang Bapak Ibu Saudara. Berkali-kali Musa menghadap Fir'aun. Meminta supaya bangsa Israel ini diperbolehkan keluar. Begitu banyak tantangan-tantangan. Sehingga Tuhan harus memberikan tulah demi tulah. Lalu bangsa Israel diizinkan keluar dari tanah Mesir. Secara fisik bangsa Israel memang sudah keluar. Tetapi kita menyaksikan peristiwa di padang gurun. Ternyata secara jiwa, di dalam jiwa mereka masih menyimpan karakter Mesir. Karakter Mesir belum mereka keluarkan dari hati mereka. Sehingga mereka masih teringat kembali tentang apa yang ada di tanah Mesir. Akibatnya mereka 40 tahun berputar-putar di padang gurun. Dan mereka mati bergelimpangan di padang gurun. Bapak ibu saudara, seringkali kita sudah menerima Yesus, kita sudah bertobat. Kita keluar daripada kegelapan masuk kepada terang. Tetapi justru di dalam hati kita masih menyimpan kegelapan. Pertobatan akan mengeluarkan kegelapan itu dalam diri kita. Jadi oleh sebab itu kita harus bertobat senantiasa dalam hidup kita. Yang keempat Bapak Ibu Saudara, yang terakhir apa makna dari merayakan Paskah ini saudara? Yang keempat adalah kekristenan yang sejati mengajarkan bahwa orang-orang yang benar-benar bertobat akan menghidupi kehidupan orang-orang yang percaya kepada Tuhan.
menghidupi iman kekristenan, menghidupi iman percaya kepada Allah yang hidup. Di dalam Yohanes 3 ayat 36 dikatakan, barang siapa yang percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tapi barang siapa yang tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah ada di atasnya. Jadi dengan kata lain Bapak Ibu Saudara, kita sebagai orang yang percaya, mari kita mulai menghidupkan keyakinan kepercayaan kita itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Kepercayaan kita akan membuktikan kalau iman kita adalah iman yang sudah dipulihkan, yang sudah diubahkan, yang sudah mengalami pembaharuan di dalam Kristus Yesus Tuhan. Paskah sekali lagi akan mengingatkan kita kasih Allah yang begitu besar. Dia bangkit, membuktikan Dia Allah, dan iman kita kepadanya tidak sia-sia. Kita juga percaya bahwa Kristus telah mati terhadap dosa kita, menebus kita, melepaskan kita dari belenggu-belenggu kutuk dan dosa. Maka kita harus menghidupi keyakinan, iman, percaya kita. Kita harus terus masuk dalam pembaharuan, pertobatan demi pertobatan. Harus kita lakukan selagi kita masih tinggal di muka bumi ini. Kita harus benar-benar melakukan apa yang menjadi iman percaya kita kepada Kristus Yesus Tuhan. Sekali lagi, barang siapa yang percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa yang tidak percaya kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Menjadi satu peringatan bagi setiap kita yang sudah ditebus, kita yang sudah dibebaskan dari setiap ikatan belenggu dosa. Mari kita hidup berpadanan dengan firman Allah. Mari kita jadikan Kristus Yesus sebagai cerminan, sebagai panutan, sebagai teladan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, saya mengilustrasikan, ada sebuah ilustrasi yang bagus. Air dan ikan. Air adalah media di mana ikan hidup. Air tanpa ikan, dia tetaplah air. Tetapi ikan tanpa air, maka dia akan mati. Allah dan manusia. Manusia diciptakan oleh Tuhan. Sehingga manusia menjadi makhluk yang hidup, menjadi gambar dan rupa Allah. Allah tanpa manusia, dia tetap Allah. Tapi manusia tanpa Allah, maka manusia itu akan mati, jatuh dalam dosa. Waktu Adam melanggar perintah Tuhan, maka dia jatuh dalam dosa dan dia terpisah daripada Tuhan. Oleh sebab itu, kematian, kebangkitan Kristus memulihkan kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Biarlah firman ini memberikan hikmat pencerahan atas kehidupan kami. Supaya kami Tuhan boleh selaras dan perpadanan dengan firman Tuhan. Biarlah peringatan Tuhan akan kematian Kristus dan kebangkitan Kristus ingin membuktikan bahwa iman kami tidak sia-sia, bahwa kami sudah dibebaskan dari belenggu-belenggu dosa dan kami sedang berjalan di dalam kekekalan. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, ajar kami Tuhan untuk kami memperbaharui kehidupan kami, masuk dalam sebuah pertobatan demi pertobatan supaya keinginan daging tidak mengikat kami, dan ajar kami untuk kami boleh berpadanan dengan firman Tuhan supaya Kristus Yesus menjadi
menjadi gambar, menjadi cerminan panutan dalam kehidupan kami Tuhan. Berkati setiap hamba-hamba-Mu yang mendengar firman ini dimanapun mereka berada. Biarlah mereka boleh mendapatkan kasih karunia Tuhan. Mereka selalu diberkati oleh Tuhan. Mereka menjadi orang-orang yang percaya, yang sungguh-sungguh, yang akan mengalami lawatan-lawatan Tuhan dalam hidup mereka. Pertolongan Tuhan terjadi bagi mereka. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau Tuhan, ini doa kami. Dalam nama Yesus Tuhan kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.